Memasuki hari yang ke-9 pertempuran Iran dan Israel sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dari pihak Iran, serangan gelombang ke-18 baru saja mereka kirimkan ke Israel. Meski dengan jumlah yang relatif lebih sedikit, namun serangan itu sukses mengenai target dan menimbulkan kerusakan di wilayah Israel. Sebaliknya, Israel juga nggak diam. 30 jet tempur Israel dikerahkan untuk menargetkan area nuklir Iran dan juga beberapa lokasi publik. Saat ini, jalur diplomasi masih jauh dari kata berhasil. Saat laporan terbaru bahkan menyebutkan jika Iran menolak usulan Trump untuk berbicara setelah memberikan tenggat waktu selama 2 minggu. Lantas, jika pertempuran bakal berkepanjangan, siapakah yang akan diuntungkan? Menarik nih. Mari kita ulas dalam rangkuman berikut ini. Dengan alasan bahwa Iran telah mencapai tingkat pengayaan uranium hingga 60% yang secara signifikan mendekati tingkat dari pembuatan senjata nuklir. Pada 13 Juni atau lebih dari seminggu yang lalu, Israel memulai serangan mereka ke Iran. Saat itu 200 jet tempur dikerahkan dengan menyasar lokasi-lokasi yang sudah dipetakan, mulai dari area fasilitas nuklir, pangkalan rudal, para petinggi militer hingga ilmuwan nuklir Iran. Alhasil, serangan mendadak itu membuat ratusan orang jadi korban jiwa, termasuk para pemimpin Iran, layaknya Hossein Salami yang merupakan Panglima IRGC hingga Kepala Intelijen Iran, Mohammad Kazemi. Jelas, Iran mendapatkan tamparan kuat dari Israel, dan itu kemudian membuat mereka begitu marah sehingga langsung melakukan serangan balasan dengan mengirimkan rudal balistik hingga rudal hipersoniknya. Balasan diri Iran ini pun memberikan kejutan yang sangat besar pada Israel saat Iron Dome milik mereka gagal menghentikan serangan tersebut. Bayangin aja, Iron Dome yang disebut-sebut sebagai sistem pertahanan terkuat yang gak bisa ditembus serangan apapun, justru gagal menjaga kota-kota mereka di mana seperti yang kita lihat kerusakan besar terjadi di wilayah Israel. Hingga 20 Juni malam atau 21 Juni waktu Indonesia, baik Iran dan Israel sendiri masih saling bertukar serangan. Semalam, Iran meluncurkan beberapa rudal balistik ke wilayah pusat Israel, termasuk Tel Aviv dan West Bank. Sirena berbunyi di seluruh Israel dengan sejumlah rudal menyebabkan kebakaran di bangunan perumahan, termasuk di Tel Aviv. Lihatlah area atap gedung yang terbakar. Selain itu, lihatlah bagaimana rekaman baru menunjukkan sebuah bangunan di Holon sebelah selatan Tel Aviv terkena pecahan roket akibat serangan terakhir dari Iran tersebut. Ini adalah gelombang serangan ke-18. Jumlahnya tak banyak, Iran nampaknya sedikit mengendurkan serangan, mungkin mengambil nafas. Sementara itu, Israel merespon dengan serangan udara lanjutan yang menghantam fasilitas peluncuran misil dan infrastruktur nuklir di kota seperti Tehran, Rats, dan sepanjang pantai Kaspia. 30 jet tempur dikerahkan Israel untuk menargetkan beberapa komplek wilayah Iran. Menariknya, menurut laporan dari Al Jazeera, sebuah video menunjukkan bahwa jet tempur Iran mampu menghancurkan drone penyerang dari Israel di udara. Video epik pun tertangkap kamera di sini, dan lihatlah momen berikut ini. Iran. Saat ini sendiri, sederhananya, Iran masih aktif meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel, sedangkan Israel juga terus menggempur Iran kembali, menargetkan berbagai wilayah seperti publik, militer, dan nuklir di beberapa kota. Diplomasi hampir mandek, Iran menolak negosiasi nuklir selama Israel menyerang, dengan Amerika Serikat, yakni Donald Trump, masih menimbang apakah akan ikut serta langsung dalam perang, karena itu juga akan mengancam mereka.
Well, if there's an attack, we'll know almost immediately with modern equipment who made the attack, and those people will be very, very unhappy. Pertempuran panjang, warga negara Israel pergi dari wilayah mereka. Saat ini, melihat hampir seluruh wilayah Israel tak aman. Praktis ribuan orang harus mengungsi dari rumah mereka selama gelombang serangan berlangsung. Tak hanya itu, ketakutan yang meluas di masyarakat membuat banyak penduduk Israel merasa bahwa mereka hidup dalam ketidakpastian sekarang. Alhasil, bagi mereka yang punya kemampuan meninggalkan wilayah karena memiliki paspor ganda atau faktor lainnya, mereka mulai meninggalkan wilayah Israel. Banyak dari mereka meninggalkan Israel melalui Mesir atau Yordania karena bandara ditutup dan sebagian lainnya memilih untuk menggunakan kapal. Pertempuran ini sendiri diprediksi akan berlangsung panjang. Iran menyatakan secara resmi tidak akan kembali ke meja perundingan selama Israel masih menyerang. Sedangkan Israel juga menyatakan akan terus menyerang sampai kapasitas nuklir Iran hancur total. Bahkan jika butuh berminggu-minggu. Di sini, artinya kedua belah pihak belum punya inisiatif untuk berhenti. Dan ini bakal memperpanjang siklus balas-membalas. Negara-negara seperti AS, Rusia, China, Uni Eropa hanya menyerukan deeskalasi, tapi belum ada kesepakatan damai yang mampu mereka lakukan. Bahkan Trump menyatakan sedang menimbang keterlibatan jika Israel terdesak, yang justru bisa memperluas konflik. Karena seperti kita tahu, jika Amerika ikut campur, milisi pro-Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman sudah mengancam untuk bergabung. So, sejauh ini, kita belum melihat tanda-tanda akan berhenti, saat Israel juga telah memperingatkan warganya bahwa pertempuran ini akan berkepanjangan. Israel masih belum bisa merusak fasilitas nuklir Iran. Salah satu tujuan utama dari Israel untuk menyerang Iran adalah menghancurkan fasilitas nuklir Iran dengan rencana lain yang menurunkan kepemimpinan Iran yang saat ini ada di bawah Khomeini. Menariknya, meski sudah lebih dari 8 hari menyerang fasilitas nuklir Iran, laporan dari Bloomberg menjelaskan jika para ahli menilai serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran hanya menyebabkan kerusakan terbatas. Di fasilitas nuklir Natanz, misalnya, hanya komponen listrik yang rusak dan dapat diganti dalam beberapa bulan. Itu kenapa Netanyahu terus berupaya mengajak Amerika menyerang Iran saat ini. Sekali lagi, rencana utama dari Netanyahu adalah melibatkan Amerika, di mana sejauh ini potensi itu semakin kuat setelah Trump hanya memberikan waktu 2 minggu bagi Iran untuk menyerah, atau Amerika akan menyerangnya. Ya, saat ini, dunia sendiri semakin khawatir akan dampak yang lebih luas yang ditimbulkan dari konflik ini. Sederhananya, jika pertempuran antara Iran dan Israel tidak berhenti, dampaknya sangat luas dan serius bagi dunia, baik secara ekonomi, geopolitik, energi, hingga keamanan global. Sebagai gambaran, Timur Tengah adalah wilayah kunci geopolitik dan jalur energi dunia. Perang berkepanjangan akan melemahkan stabilitas di Irak, Suriah, Lebanon, Yaman yang merupakan tempat proksi Iran aktif. Pertempuran dipastikan akan menyeret negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UAE yang saat ini tengah dalam dilema antara sekutu barat dan hubungan regionalnya. Dan pada akhirnya jika berkepanjangan, ini juga akan memperbesar resiko konflik regional terbuka. Jadi, sampai saat ini kita belum tahu kapan pertempuran ini akan usai. Israel terus menggempur, Iran terus membalas. Israel yang percaya diri dengan kemampuan Iron Dome-nya telah dikejutkan dengan rudal-rudal Iran. Dengan Israel terus membalas yang membuat banyak korban berjatuhan karena serangan mereka mungkin lebih presisi. Sederhananya, Israel lebih tepat sasaran tapi Iran lebih menghancurkan dengan rudal-rudal balistiknya. Tapi sekali lagi, pertempuran ini belum akan usai. Eskalasi yang lebih besar tengah menanti. Pergerakan militer diprediksi akan segera terlibat dari kedua belah pihak. Dan kita akan melihat siapakah yang akan memenangkan pertempuran ini. Iran dengan keinginannya membalas aksi Israel atau sebaliknya, hanya waktu yang menjawab.